saya ini pendiri, deklarator, pejuang partai dari hanya 3 orang untuk membesarkan partai ini sampai lolos KPU. Tapi ketika AHY menjabat sebagai ketua, memilih pengurus, saya seperti diturunkan sebagai penumpang angkot di tepi jalan. Saya nggak ikut ya, tapi karena nama saya disebut di situ dan yang disebut saya adalah Pak Sarip Hasan, marah saya. Oke, saya terjun kayak begitu. Assalamualaikum sahabat, pagi hari ini di tanggal 9 Februari 2021 saya mengajak tamu luar biasa hadir di studio. Dan inilah orang yang paling pantas berbicara saat ini tentang kondisi Partai Demokrat yang sedang luar biasa ya, Anda ikuti dari hari ke hari. Assalamualaikum Pak Max. Waalaikumsalam Pak Hasarin. Ini adalah Pak Max Sopakua. Ya, Anda kenal Pak Max Sopakua. Pak Max Sopakua itu dulu adalah orang luar biasa di sebuah televisi besar dan beliau adalah anggota DPR RI Republik Indonesia dari Partai Demokrat. Ini adalah pendiri Partai Demokrat. Kita akan berbicara dengan Pak Max bagaimana proses Partai Demokrat itu sampai menjadi partai, kemudian bagaimana posisi Pak SBY di dalam Partai Demokrat itu ketika awal-awal partai itu didirikan. Pak Max, boleh cerita sedikit bagaimana proses Partai Demokrat itu didirikan dan siapa saja yang terlibat dalam pendirian partai itu? Kalau kita mau meruntut mengenai masalah Partai Demokrat, kita harus satu demi satu ya. Bagaimana lahirnya Partai Demokrat itu, kemudian acuannya siapa? Memang tidak terlepas bahwa tahun 2000 itu ada pemilihan presiden. Dan pada waktu itu yang menjadi presiden adalah Ibu Megawati setelah Gus Dur lengser pada waktu itu ya. Kemudian mencari wakil presiden. Nah, kami pada waktu itu ada juga di sebuah lembaga yang terdiri dari orang-orang Wantanas, yaitu Gema Karsa, Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat, berkantor di Hotel Akasia pada waktu itu. Dan saya didudukan sebagai salah satu direktur komunikasi bersama Pak Parera dari Gramedia pada waktu itu ya. Jadi pada waktu itu di sana tuh ada Profesor Budi Santoso, Profesor Ihsan Tanjung, Profesor Anhar Gonggong, ada Profesor Sumantri, ada Sri Adiningsi, ada Agus Wijoyo ya. Semua itu ada di LSM itu. Oh, Agus Wijoyo masuk di situ? Iya, Agus pada waktu itu ya. Namanya itu Gema Karsa, Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat. Dan pada waktu itu memang dibuat sedemikian rupa oleh para profesor itu yang dari Wantanas itu, Pak Profesor Budi Santoso, untuk menjaga-jaga kalau memang ketika nantinya terjadi sidang umum ada gejolak. Ada gejolak sehingga para akademisi itu oleh Wantanas mau disiap-siapkan pada waktu itu. Ternyata alhamdulillah bahwa pada waktu itu sidang umum itu berlangsung dengan baik dan Gus Dur lengser, Ibu Mega menjadi presiden. Sekarang Ibu Mega sudah menjadi presiden dan siapa yang menjadi wakil presiden dan dicalonkanlah pada waktu itu dari fraksi ABRI juga. SBY sebagai calon wakil presiden pada waktu itu ya, dan didukung oleh banyak pihak. Tapi kita tahu bahwa pada waktu itu bukan SBY sendiri, ada juga Akbar Tanjung, ada juga Yusril Issa Mahendra untuk calon wakil presiden pada waktu itu. Tapi yang jadi malah Hamzah Has. Tapi mereka mundur, acuannya tinggal 2, SBY dan Hamzah Has. Hamzah Has didukung juga oleh fraksi ABRI dan utusan golongan sehingga suaranya lebih banyak dari SBY pada waktu itu. Jadi Pak Hasarin ketika itu sudah selesai dan SBY sudah kalah sebagai calon wakil presiden, timbullah ide dari beberapa teman, diantaranya Pak Budi Santoso dan Venceru Mangkang, apakah kita bikin partai untuk SBY mau maju 2004. Nah dari situlah mulai bergeraklah orang-orang itu untuk membuat partai, mengumpulkan orang-orang dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu SBY sendiri duduk sebagai Menko Polhukam pada waktu itu, sehingga beliau tidak bisa juga dengan Ibu Mega juga ngeri-ngeri sedap juga gitu kan.
Dan saya dengar juga bahwa Ibu Mega ketika mau calon-calon sudah mulai bertebaran itu, Ibu Mega pernah memanggil kabinetnya juga menanyakan siapa yang mau calon presiden 2004. Tidak ada yang mau, tidak ada yang mengaku gitu. Padahal kami sudah termasuk siap. Pak SBY. Pak SBY juga tidak bilang tidak mau gitu, bilang mau tapi tidak mau, tidak calon. Padahal kita sudah siapkan partai. Karena pada waktu itu kita lihat bahwa salah satu calon yang bisa kita ajukan dari partai kita adalah SBY pada waktu itu. Nah, berjalanlah gitu. Saya beberapa waktu yang lalu itu oleh sekretaris pribadinya SBY disebut bukan pendiri dan bukan deklarator. Saya marah, saya buka bahwa penandatanganan akte pada waktu itu di kantornya Pak Vence di Wisma Baja itu pun Pak SBY tidak ada, ya kan ya. Ada 99 orang yang menjadi pendiri pada waktu itu, tapi semuanya menyerahkan KTP saja sebagai perwakilan gitu, karena toh dengan KTP itu bisa diterwakili di notaris pada waktu itu. Notarisnya adalah Arswendi, dan saya tahu tidak ada siapa-siapa di sana gitu, hanya beberapa orang yang menandatangani. Tadi 99 orang? Iya. Jadi Partai Demokrat ini didirikan oleh 99 orang dengan kumpulan KTP itu saja. Jadi kalau kita melihat bahwa bukan persoalan pendiri, membangun partai itu yang penting. Boleh mengumpulkan KTP 2 juta orang untuk mendirikan partai itu, tapi kalau dia tidak bergerak untuk membesarkan partai itu, kan percuma namanya gitu ya. Nah, sampai ke deklarasi, di deklarasi pun pada waktu itu Pak SBY sedang juga menjadi Menko Polhukam. Jadi beliau juga tidak datang di deklarasi yang kita lakukan di Balai Sidang Jakarta Hilton Convention Center pada waktu itu. Sekarang sudah nama JCC, dulu JHCC, Jakarta Hilton Convention Center pada waktu itu. Dilanjutkan dengan Rakernas pertama di Hotel Indonesia. Kemudian kebetulan saya sebagai panitia pada waktu itu, salah satu di organizing komite pada waktu itu, dan saya tahu benar perjalanan itu, bagaimana cara mendatangkan orang-orang dari berbagai daerah dengan bis-bis dan lain-lain sebagainya bersama SIS-NS dan almarhum SIS-NS tahu almarhum Sultan Batugana dan lain-lain sebagainya, dengan Pak Wayan Sugiana, Wayan Gunastra, banyak lagi teman-teman yang bekerja pada waktu itu, dan mereka mengerti dan mereka tahu sejarah ini di kepala gitu kan. Jadi pada saat itu kan selama ini orang tahu bahwa Demokrat itu didirikan oleh Pak SBY. Iya, orang tahu demikian, tapi kalau kita buka sejarahnya ya tergambar bahwa Pak SBY tidak menandatangani akte pendirian itu dan tidak ada nama Pak SBY di sana. Begitu juga di deklarator, tidak ada nama Pak SBY di sana gitu. Karena memang ya kita sendiri pada waktu itu menyadari lah bahwa dia tidak bisa meninggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam karena memang dipantau sama Ibu Mega pada waktu itu. Kemana ini Ibu Mega panggilnya Mas Bambang. Mas Bambang ini kemana gitu ya. Sekarang aja kita panggil SBY, dulu panggilnya Bambang gitu. Jadi bahwa memang partai ini luar biasa didirikan dengan satu spirit tadi ya. Spirit pertama itu adalah berjaga-jaga pada sidang MPR itu ya. Kemudian berkembang menjadi mendirikan satu partai untuk mendorong Pak SBY. Dan memang SBY pada saat itu dianggap figur yang satu-satunya yang bisa bersaing dengan Ibu Mega pada waktu itu. Jadi saya kira semua orang tahu betapa hebatnya persaingan, dan ketika SBY sudah mengundurkan diri dari Menko Polhukam dan itu langsung di blow up untuk calon presiden dan lain-lain sebagainya. Ada kasus yang memang kemarin ini juga diangkat oleh beberapa pengamat bahwa seolah-olah sedang mau terjadi playing victim gitu ya, playing victim seperti misalnya ketika Pak SBY 2004 dengan kasus almarhum Taufik Kemas pada waktu itu ya. Saya tidak terlalu banyak menggubris itu karena saya pikir persoalan yang dialami oleh Demokrat sekarang itu adalah persoalan yang tidak terlalu besar, bagi saya kecil, tinggal menyelesaikan di dalam gitu aja ya. Tapi kalau kita bicara mengenai sejarah ini ya, saya kira Pak Sairin, saya ini adalah ketua OC Organizing Committee waktu KLB di Bali.
Waktu melengsarkan Anas pada waktu itu, saya ketua panitianya untuk menjadikan SBY sebagai ketua. Jadi saya tahu kalau orang sekarang itu mengatakan, wah dulu ya kemarin ini kongres kelima itu semuanya aklamasi. Saya pelaku aklamasi di Bali. Bagaimana mengatur aklamasi itu, saya juga bisa mengatur aklamasi itu. Dalam perjalanan ya, SBY menjadi presiden dan saya waktu itu juga ketua manajer media beliau. Iya, Anda ikut media ya, manajer media waktu itu. Karena tapi dekat sekali sama Pak JK pada waktu itu ya. Tapi kan saya bukan Demokrat. Mengklarifikasi saja, saya bukan Demokrat. Saya profesional dan beliau terpilih menjadi presiden ya oleh Partai Demokrat. Kemudian Partai Demokrat itu sebegitu melejit menjadi satu partai baru yang mengagetkan semua orang ya. Dan kemudian Pak SBY terpilih lagi pada periode kedua. Ini adalah luar biasa Partai Demokrat ini. Dan karena itu ya orang tetap menganggap bahwa ya ini partainya Pak SBY. Sekarang kita lihat suasana berbagai jalur media itu luar biasa sekali membicarakan tentang isu kudeta ini. Nah, bagaimana Pak Max melihat kudeta ini sebagai sesuatu seperti apa? Saya sudah di beberapa media televisi, ada di E-News, kemudian di TV One, di CNN. Tadi malam Metro TV datang ke rumah saya juga untuk mengklarifikasi semuanya ini. Saya bilang begini, sebenarnya terlalu lebay kalau kita bilang kudeta. Ya. Mungkin karena sedang kudeta di Myanmar, kita terkontaminasi dengan apa yang sedang terjadi di Myanmar itu. Padahal kalau di partai politik, hal itu adalah hal yang biasa. Berbagai partai politik mengalami hal yang sama. Anda bayangkan belum lama ini Partai Berkarya juga mengalami. PAN juga mengalami dan muncullah partai umat yang baru oleh Pak Amin Rais ya. Sekarang muncul lagi partai Masyumi Rebound. Ada kelompok yang lain-lain juga yang mau bikin partai. Saya pikir persoalan yang menyangkut gejolak di partai politik itu hal yang tidak hebat, tidak istimewa gitu kan ya. Makanya saya bilang yang mengatakan bahwa ini adalah kudeta, sebenarnya dia harus mempelajari platform partai-partai politik dan undang-undang partai politik di Indonesia. Kita punya masalah dan kepuasan atau puas dan tidak puas. Di partai politik selalu ada, Pak. Bapak menjadi pemimpin, Anda menjadi pemimpin, ada yang puas, ada yang tidak puas. Persoalan puas dan tidak puas itu kan ada alasannya. Mari kita lihat alasannya lebih dulu. Kenapa Anda tidak puas? Alasannya apa? Sehingga terjadi hal-hal seperti mau KLB dan lain-lain. Saya adalah pelaku yang pertama untuk membuat KLB 2 tahun yang lalu ketika saya membuat konferensi pers di Hotel Cikini gitu ya. Saya melihat bahwa anjloknya Demokrat di pemilu 2019 itu sangat memilukan gitu ya. Dari 22% pada 2009, 2014 turun menjadi 10%, sekarang turun menjadi 7% pada 2019. Nah, dari situ teman-teman ingin menyelamatkan partai ini, bagaimana sistemnya gitu. Apakah isu kudeta ini berkaitan dengan anjloknya elektabilitas Partai Demokrat atau ada faktor lain? Satu itu awal gitu ya. Tapi yang kedua, kita melihat bahwa seperti yang disampaikan, mungkin teman-teman juga pernah meliput beberapa hari yang lalu ada konferensi pers yang dilakukan oleh teman-teman para senior Partai Demokrat, bahwa ada gerakan ataupun hal-hal yang tidak masuk di akal untuk sebuah partai politik yang melakukan kongres. Untuk memilih seorang calon ketua umum dalam sebuah kongres itu memerlukan waktu paling sedikit 2 hari, Pak. Ya. Kongres kemarin untuk menempatkan Pak AHY sebagai ketua umum hanya 4 jam. Bagaimana sebuah kongres besar untuk sebuah partai politik yang besar hanya berlangsung 4 jam. Kemudian tidak ada semuanya dilalui begitu. Kita ingin dengar apa pertanggungan jawab dari ketua yang lama. Itu masalah keuangan, masalah perjalanan partai, masalah pemilu dan lain-lain. Perlu kita dengarkan itu. Kemudian bagaimana kalau kongres itu ada perubahan mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada komisinya, ada pengesahan tata tertibnya. Ini tidak ada sama sekali, sehingga kongres pada tiba-tiba saja setelah ada pidato langsung makan siang, langsung aklamasi. Dari mana cara kongres seperti begitu ya? Ini sebetulnya juga antara lain menganggap bahwa
kongres ini perlu di saya kira teman-teman kemarin itu mempersoalkan hal yang sama gitu bahwa tidak legal lah kalau misalnya dengan cara menempatkan atau memilih secara ketua umum seperti itu. Dan apa tidak ada orang lain, ditutup peluang untuk calon lain sama sekali gitu sehingga hanya AHY saja yang diorbitkan untuk menjadi ketua. Padahal 2010 ya, ketika 2013 kalau tidak salah, ketika Pak SBY menjadi ketua dari Kongres luar biasa di Bali, itu beliau menjanjikan bahwa beliau hanya 2 tahun, 2 tahun memimpin. Setelah itu orang lain harus memimpin. Bukan jangan sampai ada indikasi bahwa ini partai SBY milik Cikeas dan lain-lain sebagainya. Itu janji beliau. Tapi ternyata sekarang kita semua dihantui dengan bahwa partai ini sudah jadi milik Cikeas, milik kelompok Cikeas, SBY dan lain-lain sebagainya gitu. Itu yang membuat orang mulai merasa bahwa percuma kita berjuang dulu kalau sekarang kita terlempar hanya karena memang indikasi partai ini menjadi partai dinasti gitu. Jadi ini sudah jelas bahwa ini sebagai protes dan sebagai kekecewaan besar terhadap Pak SBY sebetulnya atas janjinya itu. Kemudian yang kedua adalah kongres yang sebegitu luar biasa dan dianggap itu tidak legal. Kira-kira 2 hal itu atau ada yang lain lagi? Ya, saya kira kalau dilihat pengumpulan data itu cukup banyak gitu kan bahwa ada hal-hal yang terjadi di daerah yang membuat DPC orang-orang daerah kecewa dan lain-lain, biarpun pembuktiannya harus kita cari gitu kan tapi ini kan masalah manusia. Nah, yang saya sampaikan kemarin dan dibalas bahwa yang terjadi itu memang seperti itu, tapi ini aklamasi dan semuanya itu sudah berlangsung dengan sebagaimana mestinya. Oke, nggak apa-apa sebagaimana mestinya. Tapi kan persoalan yang harus kita lalui adalah bagaimana tahapan-tahapannya itu yang kita harus lalui gitu Pak ya. Memilih seorang pimpinan atau seorang direktur perusahaan saja ada tahapan-tahapannya Ada fit and proper test, ada rapat pemegang saham, RUPS dan lain-lain sebagainya. Ini kok tiba-tiba bisa ya. Kemudian yang paling penting gini loh Pak. Saya harus sampaikan ini biar pihak teman-teman di sini juga tahu atau bahwa kalau kita lihat perjalanan karir politik dari AHY dia itu sebenarnya adalah militer. Dan dia diminta berhenti dari militer itu ketika 2017 ingin menjadi calon gubernur DKI pada waktu itu dengan pangkat mayor gitu ya. Nah, pada waktu itu dia datang baru dibuat KTA-nya. Padahal kalau ikut anggaran dasar anggaran rumah tangga, Anda mau jadi calon, Anda mau jadi pemimpin, Anda harus punya waktu magang di pengurus itu sekian tahun. 5 tahun kalau tidak salah, atau mungkin 3-4 tahun ya. Nah, saya pikir ini sesuatu yang memang katakanlah, kami udah robah kapan? Itu anggaran dasar anggaran rumah tangga, di mana robahnya kita tahu dong. Kalau dirobah oke gitu kan ya. Jadi pertama ini adalah prosedur untuk menjadi anggota partai, satu. Yang kedua dianggap belum matang. Saya kira semua orang tahu itu, bahwa bagaimana orang yang mau berkecimpung di sebuah bidang itu tidak mempunyai value gitu kan ya, tidak mempunyai hal-hal yang melatar belakangi dia gitu. Ditanya gimana kalau Ibas matang, karena Ibas pernah jadi sekjen, Ibas pernah jadi anggota DPR 3 periode dan sekarang ketua fraksi. Dia berkolaborasi dengan banyak partai di DPR, karena di DPR itu yang partai politik itu etalase partai politik itu di DPR. Jadi dia berkolaborasi sehingga dia cepat matang dan. Tapi kalau yang lain kan tidak, tiba-tiba muncul. Sehingga lahirlah sistem-sistem komando, sistem-sistem yang bukan harus saling menghargai dan lain-lain sebagainya. Saya waktu konferensi pers, waktu saya tidak dipilih Pak ya. Saya bilang sama wartawan, saya ini pendiri, deklarator, pejuang partai, dari hanya 3 orang untuk membesarkan partai ini sampai lolos KPU. Tapi ketika AHY menjabat sebagai ketua, memilih pengurus, saya seperti diturunkan sebagai penumpang angkot di tepi jalan. Saya bilang begitu. Tidak ada, kalau kita berjasa,
ada ya Bapak kalau berjasa di perusahaan ini, Bapak pergi ini ada surat terima kasih atas pengabdiannya. Terima kasih pengabdian, sepotong surat aja udah cukup bagi kita semuanya merasa bahwa kita dihargai. Tapi ini diturunkan seperti digeser, disingkirkan seperti penumpang angkot diturunkan di pinggir jalan, saya bilang begitu. Ini apa cara mana itu? Intelektualitasnya di mana gitu? Penghargaan kepada pejuang, penghargaan kepada pendiri, mereka yang membesarkan partai, di mana ada itu gitu, ya. Jadi ini kekecewaan luar biasa sudah terakumulasi. Nah, karena itu Pak Max dan teman-teman memanggil Muldoko, kira-kira begitu. Saya sebenarnya tidak masuk di situ. Oh, tidak masuk di situ. Saya tidak ikut-ikutan di grup itu ya, Pak Sairin ya. Saya tuh lagi main golf gitu ya. Saya lagi main golf ya, tiba-tiba siang teman saya ada yang telepon, "Bang, tolong baca YouTube atau buka ini WA gitu." Saya buka, kok nama saya dibilang terlibat dalam kudeta gitu ya. Nah, saya nggak ikut ya, tapi karena nama saya disebut di situ dan yang disebut saya adalah Pak Sarif Hasan, marah saya. Oke, saya terjun kayak begitu ya. Saya terjun ya. Sebenarnya saya nggak mau ikut, tapi saya bilang ya, penonton sepak bola ada kalanya juga penonton masuk lapangan. Saya sudah happy jadi penonton, tapi karena digubris kayak begitu, saya masuk lapangan sekarang. Kalau ada penonton masuk lapangan sedang bermain itu karena mengacaukan permainan namanya. Biar kacau kan, biar kacau kenapa ini. Ini Muldoko kemarin sebetulnya serius ya. Ya, kalau saya lihat bahwa dia serius juga. Katakanlah begini, Pak. Siapapun, Pak Sairin, teman-teman, pemimpin, punya hak untuk jadi calon presiden. Semua orang punya hak itu. Muldoko sang jenderal juga punya hak untuk calon presiden. Ya, dia pasti kalau saya soal restui dan lain-lain, ya saya pikir Jokowi juga akan restui. Kenapa restui? Jokowi 2024 udah nggak lagi. Dia pingin ada orang-orang yang duduk di situ yang bisa melanjutkan legacy dia selama ini gitu kan ya. Tapi persoalannya sekarang yang bikin rame ini dan diangkat-angkat oleh Andi Malarangeng terus adalah mengirimkan surat kepada Jokowi. Saya bilang ada urusan apa Jokowi dengan Demokrat? Ada hubungan apa? Demokrat di luar koalisi kok. Untuk apa Jokowi harus kutik-kutik Demokrat itu? Untuk apa? Udah cukup dia punya kekuatan di DPR, supporting powernya udah cukup gitu ya. Gak ada urusannya gitu. Nah, kalau ini disebut seperti teman-teman playing victim, mungkin ya silakan mengangkat ini mencari simpati daripada masyarakat sehingga lah gitu. Yang jelas, Pak, boleh ditahu dan boleh dicamkan ini adalah ketakutan 2024. AHY mungkin juga ngeri kalau misalnya dia sampai tidak dapat lahan untuk calon 2024. Ini persoalannya sehingga diangkatlah, dibuat bahwa ini adalah sistem orde baru yang disebut oleh Andi Malarangeng dan lain-lain sebagainya. Saya pikir sesuatu yang tidak wajar disebutkan dan dibuka kepada masyarakat sehingga persoalan Partai Demokrat ini bukan lagi diselesaikan secara internal tapi sudah mendunia. Pak Muldoko itu yang bersama teman-teman ya, ada teman kita disebut di situ yang disebut-sebut Marzuki Ali dan lain-lain datang ke situ dengan motif, maksudnya cara masuk ke Demokrat itu melalui mekanisme KLB atau mekanisme apa? Kalau itu saya tidak ikut-ikut dengan bertemu dengan Pak Muldoko, Marzuki Ali juga saya yakin tidak gitu kan. Cuma kan orang tahu bahwa kami berdua ini adalah motor penantang dari dulu. Setiap kongres motor penantang itu saya sama Marzuki Ali kan. Marzuki Ali maju, saya ketua tim sukses. Itu bergulir sampai sekarang ini, padahal kita juga udah nggak ketemu-ketemu gitu. Tapi pemikiran orang ke arah situ aja gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Muldoko mau, ya kan tidak ada masalah. Pak Max setuju nggak Pak Muldoko kalau misalnya nanti dalam hal ini? Saya setuju saya kalau untuk membuat partai ini lebih baik. Karena saya sangat setuju siapapun akan membuat partai ini lebih baik, mengulangi sejarah partai ini yang berada di peringkat 1. Peringkat 1 di Indonesia ini ketika pemilu gitu ya. Dan saya kira juga Muldoko ya kalau mau maju
harus lewat yang namanya KLB, bos. Ya, jadi dia tidak bisa maju begitu saja, harus lewat KLB. Jadi tidak dalam hal kudeta yang mereka sebut. Enggak, KLB dong. Makanya saya bilang, yang bilang kudeta itu orang yang tidak punya etika, belajar politik dulu, baru bicara ini mengenai kudeta. Jangan samakan dengan yang di Myanmar, saya bilang begitu. Harus KLB. Kalau Muldoko mau maju sebagai calon atau ketua umum dan calon presiden, harus KLB. Dan KLB itu sesuatu yang wajar dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. KLB itu ada, jadi nggak masalah gitu. Tergantung sistem ataupun aturan yang kita pakai. 2/3 atau 50 ditambah 1 dari suara harus ada gitu. Kalau KLB itu bisa semua bisa terjadi dengan KLB itu, Pak. Jadi kira-kira ada usaha untuk KLB itu? Ya udah jelas pasti itu ada usaha itu. Pasti. Kalau saya lihat ya ini yang nggak mungkin lah menghancurkan nama Muldoko tanpa memang ditindaklanjuti dengan KLB. Apa Muldoko mau lari-lari pagi saja terus mau jadi ketua umum, kan nggak mungkin gitu Pak gitu ya. Jadi saya pikir ya sebagai orang politik, sebuah intelektual politik dan lain-lain sebagainya, jalur itu tergambar. Kecuali orang yang tidak mengerti persoalan, dia main hantam kromo. Tapi kalau orang atau intelektual di politician, dia lihat jalur, oh jalurnya begini gitu kan ya. Kenapa? Kita berpijak kepada peraturan. Peraturan itu ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Coba lihat pasalnya, oh ada pasalnya. Jadi itu aja yang kita ikuti gitu. Awal-awalnya Pak Max merasa tidak terlibat, dan karena disebut-sebut sebagai terlibat, nah sekarang ikut di dalam gerakan ini. Saya cuma rasa kesel saja, Pak. Ya. Saya tuh sebenarnya sudah nggak mau lagi, Pak. Saya udah nggak mau lagi ikut itu ya. Saya lebih senang main di rumah, main dengan cucu. Apalagi pandemik sekarang ini, saya main golf aja di lapangan golf seminggu 3 kali di lapangan golf gitu ya. Karena cari panas di kepala turun gitu ya. Berapa periode Pak Max anggota DPR? 2 periode. Ya, 10 tahun cukup 10 lah. Cukup. 10 tahun cukup ya. Yang pernah jadi wakil ketua umum, SBY jadi ketua umum, saya wakil ketua umum ya. Kemudian jadi anggota majelis tinggi ya. Jadi saya sudah menikmati semuanya gitu. Anak saya yang lelaki mengatakan, Papa sudah puncak sebenarnya di partai itu, jadi nggak usah lagi kemana-mana. Tapi kan kita nih harus bergerak ya. Otak kita ini harus jalan. Saya bilang, kenapa saya harus ribut, saya harus ngomong. Kenapa? Itu meningkatkan imun saya di musim pandemik ini. Dengan segala ketidaksukaan dan segala kekecewaan para senior Demokrat ini terhadap mekanisme, terhadap model Kongres kemarin itu, dan juga terhadap SBY dengan cara Pak SBY dengan AHY. Tapi kan Demokrat pernah anjlok ke posisi berapa persen kemarin, dan sekarang ini naik ke 8%, dari 3% menjadi 8%. Apakah ini juga tidak diapresiasi sebagai hal yang positif? Ya, kita apresiasi, tapi itu kan belum dibuktikan, Pak. Ini pemilu masih jauh, Pak, gitu ya. Dan Bapak bukan partai sendiri, masih banyak partai yang disurvei juga gitu. Kalau sekarang naik, alhamdulillah, berarti ada usaha untuk meningkatkan elektabilitas partai ini. Tapi bukan segala-galanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya misalnya disebut bahwa pada pilkada yang kemarin ini Demokrat itu cukup telak menang 50 atau 49% gitu kan ya. Oke. Tapi itu kan dukungan rame-rame, Bos. Iya. Kalau saya dukung Anda sendiri, Anda menang, itu bangga saya. Tapi kalau semua ada 5 partai dukung, kereokan partai ya. Siapa yang bisa menjamin bahwa calon bupati yang terpilih itu dia akan berusaha mendukung Partai Demokrat selanjutnya di kabupaten yang dia. Masih banyak partai lagi yang dukung dia. Jadi kita nggak usah bangga dulu dengan bahwa ada 40 sekian persen kita menang pilkada gitu. Itu pilkada rame-rame, itu dukungan rame-rame. Kecuali ya kita mendukung satu pasang. Kita sendiri dukung karena cukup suara. Atau katakanlah 2 partai gitu ya. Kita sebagai mengusung, ada yang mendukung. Ya, kita semua pendukung ya. Kalau mengusung mengusung itu berarti kita yang punya gitu kan ya, orang lain ikut dukung. Nah ini kita dukung semuanya, sama aja kan gitu loh Pak gitu. Ya, Partai Demokrat ini luar biasa. Saya
pernah bersama-sama dengan mereka ketika tahun 2004 sampai Presiden SBY dan Pak JK terpilih. Dan kita sebetulnya juga perlu ada instrumen untuk mengukur Demokrat menjadi besar saat itu, apakah memang Partai Demokrat atau ada faktor SBY yang paling dominan. Kemudian ketika Demokrat itu jatuh, apakah itu memang salah kelola Partai Demokrat atau ada unsur juga Pak SBY yang membuat faktor itu menjadi negatif. Dan sekarang Demokrat naik lagi menjadi satu partai yang menjadi 4 besar ya sekarang di dalam survei terakhir, menjadi partai yang besar. Tapi ya teman-teman, para senior ini, para pendiri dan para orang-orang hebat Demokrat ini ya terus akan melanjutkan, berharap ada KLB ya, sehingga Demokrat di masa depan ini adalah menjadi satu partai yang paling besar di negara kita, Republik Indonesia. Yang jelas bahwa kita hilangkan istilah kudeta. Kudeta. Kalau mau KLB kita pakai KLB karena itu prosedur yang ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tidak tabu. KLB itu tidak tabu. Anda tidak usah takut untuk melakukan KLB. Tapi kalau Anda sebut kudeta, itu jauh sekali. Kita bukan sebuah negara, kita partai politik gitu loh Mbak Basit ya. Ya, jadi Pak Max tidak ingin menyebut ini sebagai usaha kudeta, tapi usaha untuk KLB. Ya, semuanya untuk demi perbaikan Pak. Ya, untuk memperbaiki partai ini menjadi partai yang kembali lagi hitra. Anda tahu, saya mau kasih tahu. Partai Demokrat ini adalah partai satu-satunya partai di dunia. Ya Pak ya? Yang? Satu-satunya partai di dunia yang pertama kali ikut pemilu langsung kadernya jadi menang dan jadi presiden. Di dunia nggak ada Pak, hanya Partai Demokrat. Luar biasa. Terima kasih Pak Max, ini senior saya di TVRI, luar biasa. Dan saya banyak belajar dari Pak Max, baik politik, ini politiknya luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Max. Ya. Selamat melanjutkan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.